Sultan muda yang jatuh cinta dengan tante-tante. Di awal film ada seorang pria naik bus mau kembali ke kampung halamannya. Dari dalam bus, dia melihat ada seorang wanita sedang dikejar beberapa pria. Tak tega melihat wanita tersakiti, pria bernama Francisco itu turun dari bus. Lalu dia menyelamatkan wanita tersebut. Setelah itu, Francisco ingin melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki. Lalu, wanita bernama Kadia itu meminta Francisco untuk tetap bersamanya, karena dia belum mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya. Karena Kadia tidak punya uang dan hidupnya sangat miskin, jadi dia hanya bisa memberikan serabi lembitnya pada Francisco. Awalnya Francisco menolak, namun karena Kadia terus menggoda Francisco, dia pun akhirnya tergoda dengan Kadia. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan tua. Bangunan terbengkalai itu adalah tempat tinggal Kadia. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia berharap suatu hari nanti dia bisa menikahi seorang pria yang mencintai dirinya apa adanya. Mendengar pernyataan itu membuat Francisco jadi luluh, dan pada akhirnya mereka icelik di bangunan itu. Selesai Kimboy, Francisco memutuskan untuk pergi karena dia ingin mendatangi adik perempuannya. Dia berjanji akan kembali pada Kadia suatu hari nanti. Lalu Sin pindah ke pembantu cantik bernama Mary. Di sini Mary bekerja di rumah Sultan. Ketika sedang melayani majikannya, Mary sering gagal fokus karena majikannya masih muda dan tampan. Saat Mary sedang mengintip aktivitas majikannya, tiba-tiba ada telepon untuk Mary. Ternyata ada tamu yang ingin bertemu dengannya, dan tamu yang datang ternyata adalah Francisco. Diketahui Mary adalah adik perempuan Francisco. Di sini, Francisco hanya ingin memberi uang titipan darinya untuk sang ibu. Mary lalu bilang ingin Francisco lebih lama di sana untuk mengobrol. Namun karena Francisco punya pekerjaan yang harus diselesaikan, dia harus segera kembali. Di sini ada kejadian yang membagongkan. Sebelum Francisco pergi, dia malah minta jatah adu mekanik dengan Mary. Selesai mabar, mereka ngobrol sebentar. Lalu Francisco bilang kalau dia akan segera menikah. Saat Mary kembali melayani Joven majikannya, Joven berpesan kalau akan ada wanita yang menelponnya. Mendengar hal itu, Mary jadi cemburu. Dia lalu ngerjain Joven dengan bilang kalau ada telepon. Padahal dia sendiri yang menghubungi telepon rumah. Suatu hari Joven sedang nongki di warung kopi. Lalu dia melihat ada sosok tante-tante semblehot. Joven yang tertarik langsung mengikutinya untuk mencari tahu siapa wanita itu. Wanita itu masuk ke dalam gereja, lalu diikuti oleh Joven. Diam-diam dia mengambil gambar wanita tersebut. Joven juga mengikuti tante itu saat sedang belanja. Suatu pagi Joven yang selesai mandi turun ke dapur untuk mencari sarapan. Karena hanya memakai handuk, semua ART wanita jadi sanguai melihat Joven. Hari itu, Joven sedang mengadakan pesta di rumahnya. Dia mengundang orang-orang penting yang ada di kota tersebut. Ternyata, salah satu tamunya yang datang ternyata wanita yang dia ikuti kemarin. Wanita itu terlihat datang bersama dengan suaminya. Saat suami wanita itu mau ke toilet, dia bertemu dengan Mary. Di sini mereka ternyata sudah saling kenal. Pria itu meminta Mary untuk kembali kerja di restorannya. Namun Mary menolak. Dia malah menawarkan adiknya sebagai gantinya. Suatu pagi, Mary berdandan sebelum membawakan sarapan untuk Joven. Dia juga membuka sedikit bajunya untuk menarik perhatian Joven. Melihat penampilan Mary, Joven jadi sanguai. Dia pun ingin bercinta dengan Mary. Tapi di sini Mary malah takut. Lalu Joven menyuruh Mary untuk mengambilkan minyak dan memijitnya. Dengan satset, Mary mengambil minyak dan memijit Joven. Tak hanya pijit biasa, Mary memberikan pijit enak alias icelik dengan Joven. Suatu hari saat Joven jalan-jalan, dia kembali melihat wanita kemarin sedang berjalan kaki sendirian. Melihat ada kesempatan, Joven langsung mengajak wanita yang bernama Senyora untuk naik ke mobilnya. Awalnya Senyora menolak karena takut ketahuan suaminya. Namun pada akhirnya, dia mau diajak pergi juga. Joven membawa Senyora ke rumahnya yang satunya lagi. Rumah itu sangat sepi, tidak ada pembantu di sana. Di sini, Senyora bertanya apa tujuan Joven mengajaknya. Dengan jujur, Joven bilang kalau dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Senyora. Senyora lalu bilang kalau dia sudah punya suami, dan suaminya adalah bos mafia. Bahkan, HP yang dibawa Senyora ada GPS untuk melacak dirinya. Tak terasa mereka berduaan di rumah itu hingga malam hari. Mereka ngobrol banyak hal. Tentu saja, mereka juga gimpoy. Sadar karena sudah larut malam, Senyora pun langsung pamit untuk pulang. Saat sampai rumah, suami Senyora yang bernama Marido curiga pada Senyora. Dia curiga karena gelagat istrinya yang aneh. Apalagi seharian GPS di HP-nya mati. Di sini Senyora beralasan kalau dia tadi siang dibuntuti orang tak dikenal. Jadi dia mematikan GPS HP-nya. Marido lalu bilang pada istrinya akan mencari dan melenyapkan penguntit itu.
Di sini terlihat Marido sepertinya sudah tahu apa yang dilakukan oleh istrinya tadi siang. Suatu hari, Marido sedang mencari mangsa. Dia mendekati cewek-cewek muda untuk diajak kerja di tempatnya. Kali ini yang terkena jebakannya adalah salah satu pembantu Joven yang juga adik Mary. Dia bernama Caca. Dengan iming-iming uang buat bayar kuliah, Caca langsung setuju bekerja dengan Marido. Caca langsung dibawa ke restonya. Dia dibawa ke ruangan pribadinya. Di sini, mereka ngobrol dengan alasan interview kerja. Saat sedang interview, Caca disuguhi kawa-kawa hingga dia mabuk. Saat sedang teler, Marido langsung iculik dengan Caca. Setelah puas mencicipi apem lagi Caca, Marido kemudian mengenalkan Caca pada salah satu kenalannya. Caca dikenalkan dengan wanita yang bernama Aktris. Melihat sosok Caca, Aktris langsung suka. Dan keesokan harinya, Caca langsung dibelikan barang-barang mewah. Dia didandani agar terlihat lebih cantik lagi. Selesai shopping, Aktris dan Caca santai di kolam renang. Di sini, Caca mengira kalau dia direkrut untuk menemani keseharian Aktris. Saat itu dia melihat ada undangan party yang tak semua orang bisa datang. Caca langsung mengajak Aktris untuk datang ke party itu. Malam harinya, mereka datang ke party. Di sini, Caca bertemu dengan teman-teman Aktris. Dan di sini juga, dia baru tahu kalau Aktris adalah penyuka sesama. Dia pun jadi kaget mengetahui hal itu. Saat sedang party, Caca benar-benar sangat happy. Hingga tanpa sadar, dia minum banyak dan mabuk berat. Selesai party, Aktris membawa Caca pulang. Karena masih dalam kondisi setengah sadar, mereka jadi ngobrol ngalor ngidul dan berakhir dengan adu serabi lempit. Selesai beradu serabi lempit, Aktris bilang kalau dia menyukai Caca dan ingin terus bersamanya. Karena pikirannya sudah sadar, Caca pun menolak dengan halus. Dia tak ingin melanjutkan kerja dengan Aktris. Dia ingin pulang dan dia meminta bayarannya. Aktris pun memberikan bayaran Caca. Dia juga mengantar Caca pulang ke rumahnya. Saat Aktris mau pulang, dia bingung dengan jalan di kampung Caca. Dia sangat frustasi tak tahu jalan untuk pulang. Saat Aktris sedang kebingungan, tiba-tiba Kadia masuk ke dalam mobilnya. Kadia meminta Aktris untuk segera pergi dari tempat itu karena Kadia sedang dikejar para pemuda Sangwai. Mereka kemudian kabur bersama. Lalu Kadia membawa Aktris ke tempat tinggalnya. Malam itu mereka beradu serabi lempit. Dan malam itu, Aktris merasa sangat puas beradu serabi lempit dengan Kadia. Aktris lalu meninggalkan uang saat Kadia masih tertidur. Lalu dia pun pergi. Namun sebelum pergi, Kadia bangun dan mengembalikan uang Aktris. Dia bilang kalau dia juga puas beradu serabi lempit dengan Aktris. Lalu Aktris mengajak Kadia untuk tinggal bersama di rumahnya. Kadia pun setuju. Dia langsung mengemasi barang-barangnya dibantu Aktris. Lalu saat mau pergi, tiba-tiba Francisco datang dan ingin melamar Kadia. Dia ingin menjadikan Kadia istrinya. Akhirnya, apa yang dicita-citakan Kadia ternyata terwujud. Di sini Aktris tidak bisa menahan Kadia. Dia merasa terharu. Ada pria yang mau dengan wanita yang kurang mampu. Di tempat lain, Marido sudah tahu istrinya selingkuh dengan Joven. Dan di sini, Marido langsung mengirim istrinya ke Balikpapan. Sedangkan Joven yang mendengar info tersebut memutuskan untuk menyusul Senyora dengan melompat dari lantai atas rumahnya. Dan film pun selesai. Bahasan dari film ini adalah pesona tante-tante lebih menggoda. See you, jangan lupa subscribe dan lancar terus rezekinya.